Karena untuk menunjukkan hal yang sama bisa dengan cara yang berbeda. Contoh, zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau tidak naik bahteranya Nuh. Semua yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak beriman. Zamannya Musa, orang yang tidak ikut Musa dari Mesir, ya dari Mesir ke Palestina, nggak akan selamat. Karena mereka tidak percaya Musa. Makanya orang-orang yang menentang Musa tenggelam di laut bersama Raja Fir'aun. Zaman Yesus, ya, Yesus adalah jalan. Yesus itu jalan, saya percaya. Jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak ikut Yesus. Jalannya seperti apa? Taat dan tunduk terhadap Tuhan, lalu mengakui Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Nah, demikian juga Nabi Muhammad adalah jalan. Kata Nabi, jangan kau dustai dan jangan kau percayai. Yang aku takutkan itu benar, tetapi kamu dustai, tetapi itu salah, kamu percayai. Nah, di akhir hadis mengatakan, seandainya Musa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Nabi Muhammad juga jalan. Yesus kalau tidak ikut Musa, masuk neraka dia. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 19, 18. Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ternyata orang Kristen kehidupan keagamaannya lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Dari mana saya tahu? Dari Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain, tapi dia sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan putih yang dilabur, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Ya, jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk karena orang Kristen mengatakan hukum Taurat telah batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Efesus 2 ayat 15. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bahkan lebih celakanya lagi, Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat adalah sampah. Baca kalau nggak percaya. Jadi kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat, orang Kristen menolak hukum Taurat. Terima kasih. Oke Bang, tujuan Yesus Kristus sudah ke dunia untuk apa? Dan Gimana? begini Bang, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Itu alasannya kenapa Bang? Anda baca dari ayat 22, itu kejadian itu Yohanes 10 ayat 30. Kamu baca dari ayat 23. Ya. Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus. Ada nggak pendetamu hafal Bible kayak saya gini? Orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Berapa lama lagi kamu membuat hidup kami terombang-ambing? Katakanlah kalau kamu itu Mesias. Katakanlah terus terang kalau kamu ini Mesias. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan, kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mendengarkan aku, dan aku mengenal mereka.
Tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikannya kepadaku, ya, lebih besar daripada siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengambil dari tangan Bapakku. Bapa lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya, orang Yahudi semakin ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi satu di sini bukan satu pribadi, tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Karena Yesus menjalankan perintah Tuhan, maka dia adalah satu dengan Tuhan. Ya. Nah, di ayat selanjutnya orang Yahudi ingin melempari Yesus, semakin ingin melempari Yesus karena dianggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu. Tetapi karena kamu manusia biasa saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus mengiyakan? Oh iya, aku Allah. Oh tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu, orang Farisi itu. Apa kata dia di ayat 34-nya? Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika berkata, aku adalah anak Allah? Ayat selanjutnya. Jadi Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat mereka ada orang yang disebut Allah. Siapa dia? Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Ya, jadi apa maksudnya Musa ini disebut Allah, Yesus ini disebut Tuhan? Maksudnya orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Tuhan. Ayat 35 itu tadi. Apa katanya? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah, disebut Tuhan. Yesus Tuhan, Musa Tuhan. Apa kira-kira Tuhan itu apa? Tuhan menurut kamus KBBI, Tuhan menurut kamus Alkitab itu Sang Pencipta. Menurut kamus Alkitab. Tetapi di sini ada, di sini ada, bentar. Saya ingin menerangkan, jangan dibantah dulu dong. Jadi di sini ada istilah. Ya, ada manusia disebut Allah, disebut Tuhan. Itu juga banyak. Mazmur 82 itu juga ada. Ayat 6, hakim-hakim juga disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan, malaikat disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Gitu loh. Jadi aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus Tuhan. Sang pencipta. Tetapi kalau dia Tuhan sebagai sang penyampai firman, ini dalam konteks Bible, nggak masalah. Sudah selesai. Karena Musa juga Tuhan. Begitu. Iya, diam dulu. Sudah selesai. Ya, apa yang mau dikomentari, Bang? Ya, pakai ayat, Bang. Kalau mau bantah saya pakai ayat, Bang. Kefas diam Karena dulu, saya Kefas. full data. Ya, Kefas diam dulu, Kefas. Anda belum diberikan kesempatan. Ya, siap dulu. Yefta dibantah dulu, Yefta. Yefta, dibuka mic-nya, Yefta. Saya tanya udah selesai belum? Itu nggak perlu kamu Tunggu jelaskan dulu, panjang lebar. Anda saya belum izinkan. Kami sudah ngerti. Tenang dulu kau ini. Tidak diizinkan kau ngomong, kau juga ngomong. Biar dapat poinnya. Yefta selamat, ya lanjut Yefta. Yefta silakan Yefta. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Oke Bang, begini Bang. Sekalipun kamu baca Alkitab, tetapi jikalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak akan pernah mengerti. Ya itu dogma, Bang. Itu dogma. Karena menurut Yesus di dalam Markus 29, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu.
Jadi untuk membaca Alkitab tuh nggak pakai Roh Kudus, yang pakai akal. Supaya kita bisa tahu. Bukan pakai Roh Kudus. Pakai akal. Pakai akalmu. Kalau saya sudah menerangkan seperti itu tadi, Musa juga disebut Tuhan, Yesus disebut Tuhan, para malaikat disebut Tuhan, apa masalahnya? Berarti apa? Yesus menerangkan apa maksudnya. Ketika orang itu disebut Tuhan, maksudnya dia adalah wakil Tuhan. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, disebut wakil Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Ibrani seperti itu. Gak ada masalah itu. Udah kok kabur? Ini ada yang ini. Mana mau bantah juga nggak punya dalil. Dalil apa yang bisa bantah? Ya selamat malam ya. Apa namanya? Ya. Ya Kafas, kalau Anda masuk, dengarkan dulu orang. Nanti kalau sudah diberikan kesempatan kepada Anda, baru Anda bernarasi. Di sini tidak ada penghujatan, harus tertib. Gitu aja. Nah silakan saya berikan kesempatan kepada Anda. Oke, saya ya. Saya tanggapin Pak siapa itu Bibel berjalan. Oke, di dalam Yohanes pasal 10 sudah engkau terangkan, saya juga sudah mengerti. Karena di dalam Yohanes pasal 34 sampai 36 itu Yohanes pasal 34, Bang. Mana ada Yohanes pasal 34, Bang? Yohanes itu habis di pasal 20, Bang. Ya saya meluruskan, Bang. Ayat 34 sampai 36. Kamu Gimana? Mungkin putus saya. Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 36. Oke. Bukan 34 pasalnya. Jadi di situ udah ditanggapin tuduhan dari Israel bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus menjawab dengan referensi dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 6. Di situ ada rahasia yang Anda salah, Bang. Yang tidak Anda salah, Bang. Di situ. Bukan salah. Jangan. Jangan. Yesus di situ kitab Taurat, Bang, bukan kitab Mazmur, Bang. Bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu? Bukan Mazmur. Mazmur bukan Taurat. Perjanjian baru. Ya betul. Taurat itu ada berapa kitab, Bang? Mazmur termasuk Taurat karena ya. Waduh, Mazmur kitab Taurat. Kitab Taurat adalah PL. Aduh, Mazmur katanya PL adalah kitab Taurat. Taurat itu ada 5, Bang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Bang. Ini kitab Taurat, Tanakh. Ini gimana sih kitab Taurat aja nggak ngerti? Pentateuch. Tanakh, Ketubim, Neviim, Ketubim. Taurat ini baca dulu. Nggak ngerti apa-apa, so bantah saya ini gimana? Dibilang Mazmur kitab Taurat. Kalau Mazmur kitab Taurat, aduh. Jelas-jelas di situ Yesus berkata, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Taurat itu ya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Taurat. Mazmur termasuk kitab apa? Ketubim. Aduh. Belajar dulu. Memalukan orang Kristen, memalukan. Kayak gini mau debat saya. Kefas, kitab orang Yahudi itu terdiri Tanakh. Layanin aja Bang Dato, bukan kelas saya Bang Dato. Iya. Orang kitab Tanakh itu terdiri Torah, Neviim, Ketuvim. Yang Torah itu ada 5. Apa itu? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan Keluaran. 5 kitab itu yang disebut dengan kitab Torah. Setelah itu Neviim. Ya, Neviim itu kitab para nabi. Ketuvim kitab sejarah. Paham? Paham ke Fas? Kalau enggak paham belajar dulu. Belajar dulu, Anda ke sana. Jangan bikin malu. Ini Bang satu lagi. Pade ini ada si Peri nih.
Ikut. Itu gitu-gitu aja males saya. Assalamualaikum, shalom. Aduh, janganlah mengucapkan salam. Baru naik aja udah melanggar kitabnya dia. Iya. Apa yang mau dilawan? Baru Abang naik bilang. aja udah melanggar kitabnya dia. Hmm. Jelas-jelas di dalam kitabnya dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama, dia ngucapin salam. Apa yang mau Kalau ditahan? kita bertamu, kita harus menjadi apa? Hormat, Nggak boleh. menghormati. Di Bibel, Nah, Bibel. kitabmu nggak boleh. Yang jadi masalah Fidi? kitabmu nggak boleh, Ferry. Kalau kita bertamu, kita harus apa? Beri salam, bro. Kecuali berarti Anda kita di mengatur. jalan. Kamu baik itu, kamu bagus, tapi kitabmu menurut kitabmu nggak bagus. Kalau Karena kita jelas bertamu, dilarang kita mengucapkan salam. Oh, tidak. Tuh. Ya, tidak. Kalau kita bertamu, kita harus salam. Bagaimana itu, bro? Kita Mana kan dalilnya? bersosial. Mana dalilnya? Bertamu harus salam dalam kitabmu. Ya, ada saling Nah, mendahului, memberi hormat. Paulus Mana? mengatakan Mana saling dia? memberi hormat. Mana ayatnya? Saling memberi hormat. Mana ayatnya? Ayat berapa? Ayat berapa? Bentar. Ayat berapa? Kalau Saling bertamu memberi harus hormat mengucapkan kepada salam dulu. siapa? Kepada orang seagama, beda agama dilarang mengucapin salam. Di mana? Roma 12 ayat 10. Nah, apa kata itu? Beda agama atau seagama? Oh, baca. Roma 12 ayat 10. Apa bunyi situ? Baca ya. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya nggak saudaramu. Saya bukan Saudara saudaramu. sebangsa dan Ini setanah sesama air. oten. Nah, itu penafsiran itu. Sama oten. Saudara Sedangkan orang sebangsa di luar dan setanah Kristen air. ada sendiri ayatnya. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan Kita janganlah mengucapkan sebangsa salam. setanah air harus memberi salam. Ini kepada sesama Kristen. Beda Kristen nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh terima tamu orang luar Kita kan Kristen. bertamu. Jadi harus memberi salam, saling mendahului memberi salam, bro. Nggak ada Roma itu 12 ayatnya, nggak ada. Jadi Itu sesama Kristen itu. Kalau Anda baca di atau ayat 9, perangi setiap orang yang tidak mengakui agamamu. Nah, kamu sudah perangi? Hah? Saya mau tanya kamu. Itu Kamu ada sudah perangi konteksnya. tetanggamu Itu ayat yang itu turunnya tidak kapan? seagamamu? Ayat itu turunnya kapan? Itu tidak Nah, di bilang Islam ayat itu turunnya gini. kapan? Bedanya gini. Kalau di Islam itu ada asbabun nuzul. Sebab penyebab turunnya ayat. Supaya Nah, itu paham. asbabun nuzul Itu dalam siapa yang konteks karang? di medan perang. Itu Nah, siapa di yang dalam karang? kitabmu Itu tafsir. disuruh membunuh bayi. Udah kau bunuh bayi? Itu tafsir itu, bro. Tidak ada dalilnya. Udah kau bunuh bayi-bayi yang lagi nate, Tidak udah. ada dalilnya itu, bro. Ada dalilnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Tidak. Maksudnya asbabun nuzul itu siapa yang Asbabun karang? nuzul pula lah pula dia. Iya, tadi kan dibilang asbabun nuzul. Asbabun nuzul pula. Sampai ngelayanin orang kayak gini, Bang Datuk, layanin Iya. lah, Bang Datuk. Di Bibelmu sejak kapan asbabun nuzul itu apa? Saya tanya Asbabun nuzul itu kepadanya. apa? Saya katakan Saya nanya sama kau, jangan kau pakai istilah Islam. Asbabun nuzul itu apa? Dia mengatakan begini, ayat yang Saya nanya samamu, jangan kau nipu-nipu. Asbabul nuzul itu apa, Peri? Siapa? Aduh, saya nggak mau diskusi sama orang gila lagi lah. Pakai asbabun nuzul pula Bibelnya. Bibelmu itu karangan manusia, kau pakai asbabun nuzul pula kau. Silakan di sini ada Mbak Derni, silakan. Ustaz Tata, masih di monitor Ustaz Tata? Cek, selamat malam. Kenapa kalian turunkan bang pengikut? Karena dia maka aku naik. Saya tidak mau ada yang nyinyiran pakai-pakai. Bukan kalian, kalau yang pauk kalian naikkan. Kalau yang pintar kalian turunkan gitu. Itu kan satu agamaku itu pengikut. Terserah saya yang punya moderator. Turunlah dia. Kenapa Anda yang pengikut itu ngatur-ngatur kan saya? agak Ya satu turunlah agama. sana. Karena Turunlah itu sana. maka aku naik.
Aku turunkan kau. Sorry lah. Aku turunkan kau. Aku yang turunkan kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku di sini. Iya. Orang nggak berkualitas ngapain diturunin? Masa Bible ada asbabun nuzul? Ditanya nggak bisa Kapan jawab. Bibel asbabun nuzul ada Bibel asbabun nuzul? Bener Gila diturunin. namanya. Orang kalau Kristen nggak nyamar nggak laku memang kok, makanya nyamar-nyamar pakai asbabun nuzul. Udah nama Asbabun kitabnya nuzul dipakai, apa nama ini Tuhannya dipakai. Ini asbabun nuzul lagi dipakai. Oh koplak. Koplak gila. Ini ada Pak kebetulan ini. Ya, silakan. Tanya kalau ini. Silakan. Pak Ade Sugi atau Gurunda Suma ini sudah monitor Gurunda. Bang Juma dari tadi nggak ada ngomong. Ayo kerja, weh, Bang Juma, kerja. punya ini sesuatu mungkin kepentingan Ustaz Sugi. Ustaz Tata, gantian Ustaz. Ustaz Tata. Ustaz Tata, biar tidak terkesan keroyokan Ustaz. Ustaz Tata. Keroyokan juga nggak apa-apa kok bang. Saya siap melayani. Janganlah Bang, kebenaran jangan. Komal ini komal edukasi. Silakan Ustaz Tata. Atau ketiduran dia kali ya. Ditelepon dulu Bang Arif. Ketiduran kali. Iya, sambil lalu Ustaz Sugi silakan Ustaz Sugi. Iya, silakan dulu Ustaz Sugi. Atau Bang Hendi. Bang Hendi boleh juga nih silakan. Kita di Kamal kita pula yang aturnya. Ya udah mau bertanya atau ditanya? Saya mau bertanya aja lah kalau dikasih kesempatan ya. Ya silakan. Oke. Kalau menurut teman-teman Islam di sini ya, pemilik bumi ini siapa sih sebenarnya? Allah, karena Dia yang menciptakan. Ya. Tetapi abang pernah baca di hadis ya? Hadis Sahih Muslim 3311. Apa itu bunyinya? Di situ dikatakan bahwa pemilik bumi ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Gimana kira-kira tuh, Bang? Ya artinya Allah juga memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya. Tapi pemilik hak utama itu Allah. Coba berapa? Sahih Muslim berapa? 3311. Sahih Muslim 33. Ya, 3311. Oke, kita baca ya. Hadasana Kutaibah Ibnu Sa'id, hadasana Laitsu, Nggak nyambung. An Sa'idi bin Abi. Coba. Nggak nyambung. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Laid dan Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, ketika kami berada dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bersabda, mari kita pergi ke pemukiman orang-orang Yahudi. Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai di pemukiman mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Yahudi, masuklah Islam, niscaya kalian akan selamat. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kami telah sampaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, itu yang aku inginkan, masuk Islam kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah sampaikan itu wahai Abu Qasim. Rasulullah SAW bersabda, begitulah yang kami inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Allah, oleh karena itu aku mengusir kalian dari negeri ini. Barang siapa yang masih memiliki harta di antara kalian, hendaklah dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini konteksnya harus jelas. Milik Allah dan Rasul-Nya adalah di situ Rasul sebagai pemimpin, penguasa. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita baca itu Bang, itu jelas ya dikatakannya bahwa di situ pemilik loh, bukan pemimpin. Berarti Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini jailung fil ardi khalifah.
Tuhan itu ketika mau menciptakan manusia, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, bos. Betul, Menjadi pemimpin. saya nggak menyangkal itu. Tetapi kalau di hadis itu dikatakan sebagai pemilik loh, bukan pemimpin, Bang. Bang, ini yang dimaksud di sini adalah penguasa, Bang. Pemilik di situ penguasa. Contoh nih, saya ini punya rumah ini, punya tanah di sini, ini tanah saya. Padahal itu tanah Allah, Allah yang bikin.